Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke, seperti biasa di video kali ini saya akan share dan review kembali config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Jadi untuk config yang akan saya review di video kali ini merupakan config andalan saya ya teman-teman. Dan ini adalah config iPhone 16 Stabilizer 4 by seputar Gcam. Jadi untuk config yang kita review ini teman-teman, dia udah support semua lensa ya. Ada lensa utama, kemudian lensa 0,5 ultrawide dan juga lensa makro. Untuk tampilan dari lensa ultrawide-nya ini dia ada di 0,5 ini ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya config ini juga udah support untuk video stabilizer ya teman-teman. Dan kalian lihat ini untuk previewnya. Di sini untuk videonya benar-benar cukup stabil. Jadi sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini kalian tetap mendapatkan update terbaru lainnya dari channel seputar Gcam. Oke, seperti apa untuk hasilnya? Let's go kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 dengan config terbaru, yaitu config iPhone 16 Stabilizer versi 4 by seputar Gcam. Jadi di sini saya mau infokan ke kalian agar config dan Gcam ini untuk videonya bisa stabil di perangkat kalian. Pastikan dulu perangkat kalian itu udah support ACE atau Electronic Image Stabilisasi ya teman-teman. Jika perangkat kalian udah support untuk ACE dan udah mencoba config ini tapi masih terjadi force close atau untuk videonya itu tidak stabil, maka di sini kalian masuk ke menu setelan aplikasi Gcam-nya. Setelah itu di sini kalian pilih yang opsi sistem setting ini ya teman-teman. Kalian masuk ke sistem setting, kemudian kalian pilih yang stream config. Nah, di sini ada pengaturan semua lensa ya teman-teman. Sebagai contoh di sini kita mau setting di bagian kamera utamanya untuk videonya. Nah, di bagian sini kalian bisa centang aja aktifkan teman-teman. Kemudian kalian scroll ke bawah, kalian cari yang namanya video mode. Nah, ini dia teman-teman untuk custom session ID ya teman-teman. Di bagian sini kalian bisa pilih satu persatu. Karena berhubung di sini saya menggunakan Poco X3 NFC, maka untuk ID sessionnya di sini saya menggunakan yang 6144 ya teman-teman. Dan jika kalian menggunakan perangkat lain, kalian bisa coba untuk custom session ID-nya yang lain ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kemudian ada satu lagi yang perlu kita setting ya teman-teman, yaitu di bagian eksperimental modenya. Nah, di bagian sini kita samain aja teman-teman di 6144. Ini khusus Poco X3 NFC ya teman-teman. Jika kalian menggunakan perangkat lain, kalian bisa coba satu persatu untuk custom session ID-nya. Nanti kalian terapkan juga ke lensa-lensa lainnya seperti yang udah saya jelaskan barusan ya teman-teman. Contohnya di mode ultrawide ini kalian bisa centang, kemudian kalian samain aja untuk custom session ID-nya. Oke, di sini kita mau coba langsung untuk mode videonya teman-teman. Oke, kita masuk ke mode video ini, nggak kita otak-atik ya teman-teman. Di sini langsung aja kita mau coba. Dan di sini untuk resolusinya kita gunakan yang Full HD ya teman-teman, 1080p, dan langsung aja di sini kita record. Oke, di sini kita coba goyang-goyangin, kita geser-geser, kita goyang-goyang seperti ini teman-teman. Untuk memastikan apakah di sini untuk videonya bisa stabil. Oke, kita stop. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, ini untuk prosesnya udah selesai teman-teman. Kita langsung cek aja ya untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cuy untuk hasilnya di mode video. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk Electronic Image Stabilisasinya benar-benar berjalan dengan sempurna ya cuy. Jadi config ini cocok banget kalian gunakan untuk mengambil video-video sinematik ya cuy. Oke, kita coba lagi untuk videonya. Oke teman-teman, biar lebih meyakinkan lagi, ada baiknya di sini langsung kita coba aja untuk mode videonya ya teman-teman. Nah, di sini kita udah masuk ke mode video, kita cek di sini untuk resolusinya Full HD. Di sini kita coba yang 60 fps dan di sini langsung aja kita record. Oke, ini kita coba jalan ya teman-teman. Dan kurang lebih seperti ini dia untuk hasil mode videonya. Ini kita udah coba jalan. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah ini untuk hasil videonya udah cukup stabil? Dan kita coba lari ya. Oke, ini kita udah coba lari. Oke, di sini untuk tone warnanya juga bagus teman-teman. Kalau saya lihat di sini untuk hasilnya udah lumayan cukup stabil. Set, kita coba putar lagi teman-teman. Oke, kita coba lagi di sini, jalan lagi.
Ini kelihatan banget kalau elektronik image stabilisasinya berjalan dengan sempurna ya cuy. So jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil mode videonya. Di sini untuk hasil videonya benar-benar cukup stabil. Jadi buat kalian wajib banget cobain config terbaru ini. Oke, kalau tadi kita udah coba untuk mode videonya dan hasilnya mantap. Dan sekarang kita coba tes langsung mengambil objek foto ya teman-teman. Di sini kita coba tes langsung ke objek orang teman-teman. Kita cek dulu di sini untuk rinciannya. Untuk rincian di sini HDR-nya kita pakai yang tengah. Kemudian di sini untuk rasio gambar kita pakai ya rasio gambar standar 4:3 aja teman-teman. Oke, di sini kita coba shoot menggunakan mode kamera. Kita tapkan ke objek orangnya seperti ini teman-teman. Langsung aja di sini kita shoot. Kalian perhatikan ya sebelum kita shoot untuk previewnya seperti ini, dan kita cek nanti untuk hasilnya seperti apa. Dan di sini saat proses pengambilan gambar untuk HDR-nya di sini cepat banget ya cuy. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di objek orang teman-teman. Ini kita menggunakan mode kamera. Hasil dari Gcam LMC 8.4 config iPhone 16 stabilizer 4 by putar Gcam. Tuh kalian lihat sendiri teman-teman, di bagian objek orangnya di sini benar-benar cukup natural untuk rona pada warna kulitnya ya cuy. Sama sekali di sini nggak kemerahan ataupun kecoklatan. Ini benar-benar real untuk warna kulitnya sama seperti aslinya ya cuy. Meskipun config ini untuk settingannya di bagian background sedikit lebih berwarna, tapi ini sama sekali nggak berpengaruh di objek orangnya cuy. Kemudian di warna langit di sini untuk birunya juga pas, nggak mengalami over saturation. Oke, untuk selanjutnya kita coba sekali lagi cuy. Masih di objek orang, kita coba di sini shoot menggunakan mode portrait. Ini tanpa kita zoom ya teman-teman. Di sini kita coba aktifkan untuk HDR-nya. HDR sempurna akan kita aktifkan. Kita coba langsung tap aja ke objek orangnya, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya ini selesai. Jadi misalkan HDR plus ini kita aktifkan, dia untuk proses HDR-nya sedikit lama teman-teman. Tapi pas waktu kita jepret tadi dia lumayan cepet ya cuy. Oke, langsung kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari mode potretnya. Hasil dari Gcam LMC 8.4 config terbaru. Dan kurang lebih seperti ini ya cuy. Di sini untuk bokehnya lumayan cukup rapi. Kemudian di sini untuk shadownya juga bagus ya teman-teman. Dan untuk kontrasnya di sini dia tidak terlalu kontras, pas banget di sini untuk hasilnya. Dan kemudian teman-teman untuk blur yang dihasilkan ini meskipun di beberapa titik ada miss, tapi nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Ini masih tergolong rapi. Dan kemudian di bagian background masih sama seperti mode kamera biasa tadi. Untuk di awannya juga di sini masih kelihatan cukup jelas. Kemudian warna langit juga masih cukup bagus ya teman-teman. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Masih di objek orang dengan background pemandangan. Di sini view-nya benar-benar cukup bagus. Ini kita coba menggunakan mode portrait ya teman-teman. HDR disempurnakan, di sini kita ganti ke HDR yang tengah ini. Kita ubah untuk rasio gambar ke 16:9 seperti ini cuy. Oke, seperti ini langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Oke, ini untuk proses HDR udah selesai. Kita cek untuk hasilnya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya cuy untuk hasilnya di rasio gambar 16:9 menggunakan config iPhone stabilizer 4 by putar Gcam. Bagus banget ya teman-teman. Dan di rasio gambar yang 16:9 ini sangat cocok kalian gunakan misalkan perangkat kalian itu tidak support ultrawide ya cuy. Karena di sini untuk rasio gambarnya dia berubah menjadi full. Dan untuk dynamic range-nya pun di sini benar-benar cukup bagus dan cukup luas ya teman-teman. Untuk warna kulit di sini masih kelihatan cukup natural, nggak mengalami over saturation ya cuy, nggak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali. Next, kita lanjut lagi. Oke cuy, jadi untuk selanjutnya di sini kita coba lagi ya, masih di objek orang, tapi di sini untuk rincian selanjutnya untuk mode Leica-nya kita coba aktifkan. Oke, seperti ini teman-teman, kita paskan ke objeknya. Seperti ini kita tapkan, kira-kira udah pas, langsung aja di sini kita shoot. Kalian perhatikan ini fitur Leica-nya aktif dan kita lihat nanti untuk hasilnya seperti apa. Kita tunggu sebentar dan kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya di mode Leica aktif. Dan misalkan Leica ini kita aktifkan, dia untuk hasil fotonya di sini semakin dramatis ya teman-teman. Karena untuk hasil dari Leica aktif ini dia di bagian pinggir-pinggirnya ini ada efek vignette-nya. Sehingga di sini untuk hasil foto semakin sinematik ya teman-teman. Jadi
Kalian wajib banget download config ini karena config ini benar-benar cukup bagus teman-teman. Ini salah satu config andalan yang saya pakai sehari-hari. Oke teman-teman, kita akan coba tes di beberapa objek lain. Simak video ini sampai selesai.